Baik Pak Yasin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Yasin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan praobservasi ini, yang pasti saya mengucapkan terima kasih panjenengan bisa meluangkan waktu. Terus nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan itu juga bersumber dari RPPM yang sudah panjenengan kirimkan ke saya dan sudah saya pelajari. Sudah siap ya Pak Yasin ya? Oke, untuk yang pertama Pak Yasin tentang rencana pembelajaran. Materi apa dan di kelas berapa untuk observasi besok? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya membawakan kelas 3 karena bab pertama, bab 1 materi gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor. Untuk CP-nya, CP terus tujuannya, CPTP-nya apa? Tujuannya adalah untuk anak-anak biar aktif, gerak, tanggap, keseimbangan juga, terus gotong royong, juga kekompakan antar tim. Nah, karena nanti di dalam permainan tersebut saya buat sebuah tim agar saling kompak, saling perhatian antar teman. Terus untuk medianya Pak? Media nanti saya buat yang pertama ada kun, terus yang kedua nanti saya pakai bola plastik, bola kecil yang berbentuk warna-warni itu, sama ring agility loh. Ring agility yang itu yang bentuk lingkaran seperti hula hoop, tapi bentuknya kecil. Oh iya, oke, saya pernah melihatnya. Terus yang kedua Pak, tentang strategi dan metode pengajaran yang akan panjenengan gunakan. Kira-kira metode pembelajaran apa, dan seperti apakah ceramah, diskusi, atau eksperimen, atau apa untuk metodenya? Untuk metode yang saya pakai, karena ini pembelajaran PJUK, biasanya kalau anak langsung disuruh praktek itu kadang kesusahan, apalagi kelas 3 ya. Jadi nanti awal saya kasih pembuka dulu, penjelasan dulu, terus sebelum anak-anak praktek, saya praktekkan dulu apa yang harus dilakukan anak-anak. Selanjutnya anak-anak yang melakukan. Oh gitu. Terus untuk pendekatannya, di sini apakah pendekatannya saintifik, ataukah problem based learning, ataukah project based learning? Menurut nanti saya bentuk proyek ya, iya. Proyeknya tadi ya, iya. Lokomotif tadi ya. Terus untuk strategi panjenengan supaya bisa membangun keterlibatan murid selama pembelajaran juga. Strategi yang saya pakai adalah bisa nanti kalau saya ambil beberapa anak untuk praktek duluan. Jadi nanti ada salah satu anak yang saya tunjuk untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi nanti bukan dari saya, bisa dari saya atau anak-anak dulu. Jadi nanti saya ambil beberapa anak untuk mempraktekkan biar yang teman-temannya itu melihat. Berarti modelnya seperti apa ya? Strategi role model ya? Role model. Ya, role model. Oke. Terus yang ketiga ini tentang murid Pak. Jadi kalau yang sekarang itu istilah peserta didik diganti murid ya. Menurut panjenengan untuk murid yang kelas 3 ini itu karakteristiknya bagaimana? Tingkat kemampuan dan keaktifannya bagaimana menurut panjenengan? Untuk kelas 3 yang saya perhatikan untuk saat ini itu anaknya memang aktif, tanggap, cepat, tapi ada beberapa yang mungkin agak telat karena faktor karena sering tidak masuk. Ya. Tapi untuk yang lain, untuk 3 kelas hanya 1-2 saja yang lebih lama untuk menerimanya. Ya. Adakah anak berkebutuhan khusus atau butuh perhatian khusus untuk besok kelas yang panjenengan gunakan? Perhatian khusus untuk di pelajaran PJOK karena memang praktek Pak ya. Tidak ada. Ya. Berarti disamakan di semua ya? Sama semua. Terus di muridnya sendiri itu tantangan utamanya apa? Selama untuk besok ini kira-kira tantangan utamanya? Mungkin ada anak yang sulit diberitahu atau apa? Monggo bisa panjenengan jelaskan untuk tantangan utamanya. Untuk tantangan karena sebelumnya sudah saya ajar, mungkin lebih ke instruksi. Kadang itu karena memang anak kelas 3 itu banyak ngomong sendiri, gagal paham ya. Iya, waktu gurunya bicara tapi dia ngobrol sendiri, itu tantangannya. Karena kalau mereka
ngobrol sendiri, akhirnya nanti yang saya contohkan akan berulang-ulang, ada yang nggak paham, ada yang tole-tole seperti itu. Oke. Terus yang keempat tentang evaluasi. Bagaimana panjenengan akan menilai pemahaman murid dalam pertemuan ini? Jadi supaya panjenengan menganggap bahwa anak ini paham tentang materi loko tadi. Bagaimana menurut panjenengan? Kalau mandatnya saya dari gerakannya, Bang. Apakah gerakannya sudah benar? Apakah masih ada yang salah? Karena di pembelajaran lokomotor ini tidak hanya bergerak saja, tapi juga mengkombinasikan antara gerak irama, bola, tangan, kaki seperti itu. Nanti nilainya saya dari situ. Apakah dia bisa atau tidaknya? Terus apakah ada penilaian formatif? Iya, formatif seperti bisa panjenengan lembaran berisi isian bisa pilihan ganda atau urean, bentuknya seperti itu mungkin adakah? Tidak. Atau by lisan langsung ya? Biasanya kalau PJOK itu setelah anak-anak semua saya kasih contoh, semua anak-anak melakukan, harus saya absen satu-satu untuk mempraktek satu-satu. Oke. Dan yang terakhir ini Pak Yasin, apa harapan panjenengan terhadap kegiatan observasi ini? Terus kira-kira pada bagian apa yang sekiranya perlu panjenengan perhatikan dan mendapatkan masukan dari saya selalu Pak? Untuk yang pertama, harapannya itu saya bisa menambah lagi ilmu lebih, kalau mengajar lebih disiplin lagi, karena kan observasi dinilai sama kepala sekolah, saya belajarnya lebih disiplin lagi, mengkondisikan anak agar tertib juga karena ada penilaian juga. Terus harapannya dari jenengan memberikan masukan apa yang kurang dari saya, apa yang kurang dari administrasi saya, dan waktu pembelajarannya baiknya seperti apa. Kalau saya boleh memberikan saran, biasanya kalau para guru itu ketika pelaksanaan observasi itu yang harus dilihat benar-benar itu adalah manajemen waktu. Jadi ketika panjenengan besok melaksanakan observasi, itu alangkah baiknya panjenengan bisa memberikan checklist. Pada saat kegiatan pendahuluan ini sudah dicenang aja. Pada saat kegiatan inti sekiranya timingnya waktunya butuh 35 menit contohnya atau mungkin lebih, tidak apa-apa di timing supaya tidak merugikan guru yang lain. Karena kan biasanya kalau belajar PJOK itu kan waktunya lebih banyak tersita ketika anak-anak setelah kegiatan PJOK terus ganti baju. Jangan sampai merugikan guru mapel atau guru kelas pada saat jam-jam. Baik Pak Yasin, itu saja pertanyaan dari saya. Panjenengan sudah menjawab semua pertanyaan itu dengan jawaban yang baik. Besar harapan saya besok pelaksanaan observasi dapat berjalan lancar, sukses, dan memang apa yang sudah menjadi penjelasan panjenengan bisa terbukti, dan apa yang menjadi masukan dari saya ini panjenengan terutama tentang manajemen waktu bisa dimaksimalkan. Oke, itu Pak Yasin. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.